Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Diri, gerak. Pada sang merah putih. Hormat, gerak. Gerak. Salam Abida. Abida, aku bangga Indonesia tanah airku, merah putih ya. Salam DPK. Cerdas, berkarakter, menyatakan luar biasa hebat. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Oke, hari semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu pesankan kepada kalian di masa pandemi ini terkait dengan protokol kesehatan. Jaga kebersihan, menggunakan masker yang benar, jaga kondisi, kemudian jaga jarak. Anak-anak, untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai materi, yaitu kajiannya adalah lembaga kepolisian. Setelah kita membahas materi tentang lembaga kepolisian, diharapkan anak-anak nanti adalah bisa menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial, kemudian menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis interaksi sosial terkait dengan terbentuknya lembaga kepolisian pada materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian mengidentifikasi tugas, peran lembaga kepolisian, dan berikutnya adalah kalian bisa mendeskripsikan tentang hasil analisis tentang fungsi lembaga kepolisian. Antara individu dan individu, kelompok dan individu, kelompok dan kelompok, dan individu kelompok. Nah, sekarang kaitannya dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai terkaitannya dengan interaksi sosial dan lembaga sosial, yaitu mengenai lembaga pemasyarakatan yang mengatur tata cara, prosedur, hubungan antar manusia dengan manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga keadaan masyarakat menjadi tertib. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai lembaga kepolisian. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara yang berdaulat. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Bagaimana kepolisian menangani kasus? Nanti di sini juga akan ada kasus yang kaitannya dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tugas kepolisian itu sebagai alat penegak negara hukum, memenuhi ketertiban masyarakat, sebagai alat representasi, koordinator khusus, ikutan dan pertahanan, dan menegakkan hukum. Kemudian memberikan perlindungan pengayoman terhadap masyarakat. Data tayangan mengenai kasus. Kalian semuanya nanti mengamati apa yang akan ditayangkan dalam video pembelajaran ini terkait dengan kasus dan lembaga kepolisian. Saya harap nanti setelah ibu menayangkan kasus tersebut, kalian bisa mengungkapkan, mengomentari, mendiskusikan. Tapi sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok satu, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, harapannya nanti setelah Ibu menayangkan suatu kasus, kalian nanti langsung kasih soal, kemudian kalian diskusikan kelompok. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan. Nanti setelah kalian diskusi, ya anak silakan kalian lihat tayangan video yang akan Ibu lihatkan. 2 bulan terakhir sudah 3 sepeda motor milik warga di kawasan ini lenyap diambil pencuri. Pemilik motor telah membuat laporan ke Polsek Sambesar dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Setiap kejadian pada jam 3 sampai jam 5 pagi, kurang lebih ya 5 menitan kalau dilihat dari CCTV. Pelaku kurang lebih 2 sampai 3 orang.
Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV juga terjadi di sebuah toko material di Cianjur, Jawa Barat, Kamis sore. Setelah mengamati situasi, seorang pelaku mulai mendekati sepeda motor sasaran dan menaikinya. Dalam sekejap, dua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor ini berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang tengah terparkir. Peristiwa ini terjadi saat toko dalam kondisi sepi, sementara karyawan serta pemilik toko tengah berada di dalam. Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung melakukan penyelidikan. Pada video pembelajaran tadi, kalian sudah melihat bagaimana situasi masyarakat di sekitar kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu. Fungsi polisi bagi kita, negara dan masyarakat. Siapa di antara kalian yang ingin akan menjawab? Bu, fungsi polisi adalah menjaga lingkungan sekitar. Ya, perlu tambahkan ya, bukan hanya menjaga lingkungan sekitar saja, tapi tugas kepolisian itu adalah bertanggung jawab dengan tugasnya untuk menertibkan masyarakat secara umum, baik di lingkungan sekitarnya maupun lingkungan luas. Karena tugasnya adalah tugas negara. Jadi itu melindungi, menjaga ketertiban masyarakat baik di lingkungan sekitar kita maupun bertanggung jawab kepada negara, ya, menjaga ketertiban umum. Ada lagi mungkin? Peran utama lembaga kepolisian untuk masyarakat Indonesia. Ini yang mau menjawab teman kalian? Saya Bu, mengayomi Bu. Mengayomi. Mengayomi itu saja? Iya. Mengayomi, melindungi, yaitu adalah memang tugas sebagai lembaga atau tugas kepolisian. Tapi tugas pokoknya adalah menjaga ketertiban, keamanan masyarakat secara umum. Ada lagi mungkin? Bagaimana tingkatan lembaga kepolisian? Kalian bisa melihat kegiatan polisi, saja, tentang itu sampai dengan akhir atau tingkatan yang paling atas. Bahkan sampai nanti bisa menjadi sekarang itu akan memberikan tugas untuk kelompok. Silakan kalian berjaga, saya berikan waktu selama 15 menit dari sekarang. Ibu minta di antara kalian dari hasil yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok, mempresentasikan untuk diskusi. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sarjati. Saya akan mewakili presentasi dari kelompoknya hari yang terdiri atas anggota yaitu Stefi Edisi Bukase, Niko Sultan, Raditya Arya Ramadhani, dan saya sendiri. Pada pertanyaan kali ini, nomor 1, tindakan yang dilakukan jika melihat kasus kejahatan. 1. Jika kita melihat kasus kejahatan, kita harus menghentikan aksi kejahatan tersebut dan menahan pelaku kejahatan, lalu melaporkan atau menelpon kepada pihak yang berwajib seperti lembaga kepolisian. 2. Langkah-langkah yang dilakukan ketika melihat aksi kejahatan tersebut. 1. Menghentikan aksi kejahatan tersebut. 2. Menahan atau menangkap pelaku kejahatan. 3. Melaporkan pada pihak yang berwajib atau lembaga kepolisian dan tidak main hakim sendiri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Terima kasih. Jadi coba untuk yang kelompok 2 sekarang. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila Anna Putri. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk presentasi. Nama kelompok saya Afritesa Kawan Sudirman, Ranis Edelweiss, saya sendiri Kristiani Nawamulan. Tindakan yang dilakukan jika kita melihat kasus kejahatan. Pertama, kita harus menghentikan kasus kejahatan tersebut atau kita memanggil warga untuk meminta bantuan. Tapi kita tidak boleh menghakimi sendiri. Setelah kita mengamankan pelaku, kita harus melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwajib yang terdekat. Setelah kita melaporkan tentang apa yang kita lihat, maka polisilah yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari
Kelompok 1. Tindakan yang dilakukan jika melihat kasus kejahatan yaitu melaporkan kepada pihak berwajib serta menyerahkan bukti dan sanksi yang ada serta memberitahu tempat terjadinya kejahatan. Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu polisi akan melacak pelaku kejahatan tersebut dengan bukti-bukti yang diberikan oleh saksi. Biasanya jika pelaku telah ditemukan, maka pelaku akan diberikan saksi sesuai kesepakatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman Maulana dari kelompok 3. Nama kelompok Ibrani Rangel Setiananda, Frankfurt di Belanda, dan saya sendiri, dan Mario Arista Cristiano. Pertama, tindakan yang dilakukan jika melihat kasus kejahatan, laporkan kepada pihak yang wajib dan menghentikan pelaku tersebut. Dua, langkah-langkah yang akan dilakukan, menghentikan pelaku tersebut dan melakukan kepada pihak yang benar. Sekian, terima kasih. Dari masing-masing kelompok bisa saya sebutkan di sini tadi dari kelompok 4 mengenai bagaimana ketika kita melihat kejadian terkait dengan kasus kejahatan. Ada satu hal tadi yang disebutkan yaitu menghentikan. Kemudian ada langkah-langkah melaporkan. Di sini anak-anak perlu saya sampaikan juga, ketika kita menyaksikan kejahatan, ada kejahatan itu dilakukan oleh orang yang mungkin lebih besar dari kita. Mungkin di sini kalian tidak mampu untuk menghentikan. Kalau tadi di sini langkahnya adalah melaporkan. Melaporkan di sini artinya kalau kalian tidak mampu menghentikannya, kalian melaporkan kepada masyarakat terdekat. Kemudian masyarakat terdekat di sini supaya tidak main hakim sendiri. Jadi untuk kelompok 1 langkah-langkahnya itu sudah baik, sudah bagus. Kemudian untuk yang kelompok 1 ada kelebihan di kelompok 1 anak-anak tadi. Di kelompok 1 itu selain tadi langkah-langkah terkait dengan kasus, tadi kan ketika orang ya melakukan tindak kejahatan, sebelum biasanya masyarakat terpancing dengan emosi yang dilakukan, tapi belum tentu orang yang dicurigai itu benar-benar melakukan kejahatan. Maka tadi diungkapkan pada kelompok 1 yaitu harus ada bukti. Kemudian baru di sini ada tindakan melaporkan. Kemudian untuk yang kelompok 2 hampir sama dengan kelompok 4. Benar anak-anak, walaupun dalam kasus kejahatan kalian sudah melaporkan kepada warga atas kejahatan yang sudah dilihat atau dilakukan seseorang, tapi ada lembaga yang lebih berwenang untuk menjaga ketertiban, yang mempunyai peran apa untuk menjaga keamanan dan melalui proses hukum yang berlaku. Nah, ini semuanya sudah bagus-bagus ya untuk jawabannya ya. Untuk tugas kelompok yang sudah kalian presentasikan itu silakan kalian bawa sini kumpulkan. Kalau tadi adalah tugas kelompok ya masing-masing ada 5 pertanyaan. Ini soal yang sudah dibagikan ya. Materi yang pada hari ini kaitannya dengan lembaga kepolisian. Kalian sudah pahami terkait dengan peran lembaga kepolisian dan keterkaitan kita sebagai warga itu aktif dalam membantu tugas polisi. Ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, tadi ada yang belum terjawab dengan benar, tindakan lembaga kepolisian ada pengadilan tinggi. Kemudian yang paling tinggi adalah mahkamah agung. Kemudian anak-anak supaya kalian juga ingat bahwa tugas kita sebagai masyarakat ikut menjaga ketertiban, keamanan masyarakat agar kejahatan itu bisa dihindarkan. Jadi tugas polisi menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, tapi kita sebagai warga juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara apa? Menerapkan, menjaga, kemudian menghindari supaya kejahatan itu tidak terjadi. Oke?
Oke anak-anak, itu saja. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak, kita pada materi yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan, kemudian mungkin masih ada tugas yang belum selesai tadi ya anak-anak ya. Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, saya kira itu saja. Saya cukupkan. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.